Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu. Bersama saya, Moksa. Channel yang bisa membawa kalian untuk kembali membuka mata dan membuka pikiran. Dari sejarah yang terlupakan hingga biografi yang menginspirasi. Kita akan menyelami setiap tragedi yang menyayat hati dan menjelajahi legenda-legenda yang tak lekang oleh waktu dari masa lalu hingga masa kini. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk kamu yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bisa bukan cuma menemani tidurmu dan menemani aktivitasmu, tapi juga memperkaya wawasanmu akan sejarah dunia. Di seri sebelumnya, kita telah berjalan cukup jauh, menelusuri jejak-jejak awal peradaban Mesir, dari zaman Paleolitik, era Pradinasti, hingga berdirinya kerajaan lama dan berkembangnya kerajaan menengah. Kita menyaksikan bagaimana Mesir bertumbuh dari sekumpulan desa kecil di tepi Sungai Nil menjadi salah satu kekuatan paling megah di dunia kuno. Dan kini, perjalanan kita memasuki babak baru. Di episode kali ini kita akan masuk ke periode dinasti ke-19 Mesir kuno. Sebuah era yang dikenal sebagai masa kejayaan militer dan pembangunan monumental yang melahirkan nama-nama besar seperti Seti I dan Ramses II. Firaun-firaun yang membangun kuil kolosal dan memimpin perang epik untuk mengamankan kejayaan Mesir. Siapkan diri kamu, karena hari ini kita akan menyelami kisah intrik kekuasaan, peperangan, aliansi dan warisan yang membekas hingga ribuan tahun kemudian. Selamat mendengarkan, dan semoga perjalanan sejarah ini jadi teman yang menyenangkan untuk menemani aktivitas kalian. Dinasti ke-19 Mesir, yang juga dikenal dengan sebutan dinasti Ramses, merupakan dinasti kedua dalam periode kerajaan baru Mesir kuno. Dinasti ini berlangsung dari tahun 1292 hingga 1189 sebelum Masehi. Bersama dengan dinasti ke-20 yang datang setelahnya, masa pemerintahan ini dikenal sebagai bagian dari era Ramses, salah satu masa paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno. Dinasti ini dimulai dengan naiknya seorang tokoh penting ke tampuk kekuasaan, Ramses I, seorang wasir yang bukan berasal dari darah bangsawan. Ia dipilih secara langsung oleh Firaun Holemheb sebagai penerusnya di atas tahta Mesir. Sebuah keputusan yang kelak akan membuka jalan bagi kemunculan salah satu keluarga kerajaan paling legendaris dalam sejarah dunia kuno. Setelah masa kejayaan para raja pejuang di awal dinasti ke-18, yang hampir tak mendapat perlawanan berarti dari kerajaan-kerajaan tetangga, situasi geopolitik kawasan mengalami perubahan besar menjelang berakhirnya dinasti tersebut. Salah satu kekuatan besar yang mulai naik daun saat itu adalah bangsa Het, yang perlahan-lahan memperluas pengaruhnya ke wilayah Suriah dan Kanaan. Mereka pun akhirnya menjadi salah satu kekuatan utama di panggung politik internasional. Kekuatan yang kelak harus dihadapi oleh dua Firaun penting dari dinasti ke-19, Seti I dan putranya yang legendaris, Ramses II. Di bawah pemerintahan Seti I dan Ramses II, yang sering dijuluki Ramses yang Agung, kerajaan baru Mesir mencapai puncak kekuasaannya. Kedua raja ini secara aktif memimpin kampanye militer besar-besaran melawan bangsa Libya dan bangsa Het demi mempertahankan serta memperluas pengaruh Mesir di wilayah timur dekat. Seti I sempat merebut kota strategis Kades, tetapi akhirnya menyerahkannya kembali kepada Raja Het Mutuwatali sebagai bagian dari perjanjian damai informal. Namun anaknya, Ramses II, belum puas. Pada tahun kelima pemerintahannya, ia meluncurkan serangan untuk merebut kembali kota tersebut dalam kampanye Suriah kedua yang berpuncak pada pertempuran Kades tahun 1274 SM. Pertempuran ini menjadi salah satu konflik militer paling terkenal dalam sejarah kuno, juga dikenal sebagai penyergapan militer pertama yang tercatat dalam sejarah. Ramses sempat terjebak, tetapi kedatangan pasukan sekutu Mesir yang disebut Nearin memungkinkan ia mengumpulkan kembali kekuatannya dan membalikan keadaan. Setelah itu, Ramses II melanjutkan ekspansinya ke Suriah, memanfaatkan konflik internal di wilayah Het.
Ia merebut kembali Kades, menguasai sebagian Suria Selatan, bahkan maju hingga ke kota Tunip, wilayah yang sudah lebih dari 1 abad tidak disentuh oleh tentara Mesir. Tapi, perang ini mahal, sangat mahal. Akhirnya, Ramses sadar bahwa terus-menerus berperang dengan bangsa Het hanya akan menguras perbendaharaan dan melemahkan militer Mesir. Maka pada tahun ke-21 pemerintahannya, ia menandatangani perjanjian damai tertulis pertama dalam sejarah dunia bersama Raja Het Hattusili III yang menjadi tonggak penting hubungan diplomatik dua bangsa. Sebagai bagian dari perjanjian damai ini, Ramses bahkan menikahi 2 putri dari Raja Het, salah satunya setelah ia merayakan festival Set yang kedua. Sayangnya, setelah kemegahan Ramses II, dinasti ke-19 memasuki masa kemunduran. Pertikaian internal merebak sepeninggal Merneptah, dan perebutan tahta pun tak terhindarkan. Seorang bangsawan bernama Amenmese tampaknya berhasil merebut kekuasaan dari pewaris sah Merneptah, yaitu Seti II, dan memerintah Mesir selama sekitar 4 tahun. Namun setelah kematiannya, Seti II kembali berkuasa dan berusaha menghapus jejak Amenmese dengan menghancurkan sebagian besar monumennya. Di istana Seti II muncul sosok ambisius bernama Kanselir Bai, yang awalnya hanyalah seorang juru tulis istana, namun dengan cepat naik menjadi salah satu figur paling berkuasa di Mesir. Ia bahkan mendapat kehormatan langka untuk membangun makamnya sendiri di lembah para Fir'aun atau Cave 13, sebuah privilege yang biasanya hanya diperuntukkan bagi para Fir'aun. Sosok Bai dan istri utama Seti II, Ratu Tosret, kelak menjadi tokoh yang mengerikan dalam cerita rakyat Mesir kuno. Setelah kematian Fir'aun Muda Sipta, Tosret naik tahta sebagai Fir'aun perempuan dan berkuasa selama 2 tahun. Namun pemerintahannya tak berjalan mulus. Ia tak gagal meredam sebagian besar konspirasi dan konflik internal yang terus memunculan di dalam istana. Akhirnya Tosret pun mungkin digulingkan dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Setnakta, tokoh kuat yang kemudian mendirikan dinasti ke-20 Mesir, sekaligus menutup babak sejarah dinasti Ramses yang pertama. Berikut sejarah singkat dari para Fir'aun yang berjaya pada periode dinasti ke-19 Mesir kuno yang memerintah selama kurang lebih 110 tahun atau sekitar tahun 1292 hingga 1187 Masehi. Menpehtire Ramses I adalah Fir'aun pendiri dinasti ke-19 Mesir kuno. Masa pemerintahannya memang singkat, sekitar tahun 1292 hingga 1290 sebelum Masehi. Tapi sangat penting karena menandai transisi dari masa pemulihan yang dipimpin oleh Horemheb menuju era keemasan Mesir di bawah dinasti barunya. Sebelum menjadi Fir'aun, Ramses I dikenal dengan nama Paramesu. Ia bukan berasal dari keturunan bangsawan kerajaan, melainkan dari keluarga militer terhormat di wilayah Delta Nil, mungkin di dekat bekas ibu kota bangsa Hyksos, Avaris. Ayahnya, Seti, adalah seorang komandan pasukan. Pamannya, Khemwaset, adalah perwira militer yang menikahi Tamwajeshi, kepala asrama Harem Amun milik Tutankhamun. Hubungan ini menunjukkan bahwa Paramesu berasal dari keluarga dengan posisi penting di pemerintahan dan militer Mesir. Karir Paramesu mulai menanjak ketika ia menjabat sebagai imam besar Dewa Set di bawah Fir'aun Amenhotep III. Lalu di masa pemerintahan Horemheb, ia diangkat sebagai wazir, tangan kanan raja. Karena Horemheb tidak memiliki keturunan, ia menunjuk Paramesu sebagai ahli warisnya. Kemungkinan besar ini bukan hanya karena kepercayaan pribadi, tapi juga karena Paramesu memiliki anak dan cucu yang dapat melanjutkan dinasti, yaitu Seti I dan Ramses II kelak. Begitu naik takhta, Paramesu mengganti namanya menjadi Rameses, yang berarti Ro melahirkannya, dan nama kerajaannya Menpehtire atau ditegakkan oleh kekuatan Ro. Karena sudah berusia lanjut saat dinobatkan, ia langsung menunjuk putranya Seti I sebagai putra mahkota. Seti sendiri mulai dikirim untuk memimpin berbagai ekspedisi militer, khususnya untuk merebut kembali wilayah Mesir yang hilang di Suria. Sementara Seti sibuk di lapangan, Ramses I fokus pada urusan dalam negeri. Salah satu pencapaian utamanya adalah menyelesaikan pembangunan pailon kedua di Kuil Karnak yang sebelumnya dimulai oleh Horemheb.
Ia juga tercatat mengeluarkan dekret untuk penyediaan makanan dan pendeta bagi kuil petah di benteng Buhen, Nubia. Karena masa pemerintahannya yang sangat singkat, hampir tidak ada monumen besar yang sempat ia bangun. Bahkan makamnya di Lembah Para Raja atau Cafe 16 dibuat dengan tergesa-gesa. Makam ini hanya terdiri dari satu lorong dan satu ruang utama. Dindingnya diplester cepat dan dihiasi lukisan dewa-dewa dengan Osiris sebagai sosok sentral. Sarkofagus granit merah di dalamnya bahkan hanya dicat, bukan diukir, dan mengandung kesalahan penulisan karena buru-buru. Setelah wafatnya Ramses I, Seti I membangun sebuah kapel kecil di Abigos untuk mengenang ayahnya. Kapel ini dihiasi relief yang indah, dan beberapa bagiannya kini disimpan di Museum Metropolitan Met, New York berkat sumbangan dari John Pierpont Morgan pada tahun 1911. Yang menarik, mumi yang diyakini sebagai Ramses I sempat tersasar hingga Kanada, dipamerkan di museum privat selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dipulangkan ke Mesir. Identifikasi mumi itu diperkuat oleh hasil CT scan, sinar X, dan posisi tangan bersilang di dada, yang merupakan ciri khas pengebumian bangsawan Mesir sebelum 600 sebelum Masehi. Diduga mumi ini dicuri dari kech kerajaan di Deir el-Bahari oleh keluarga perampok makam dan dijual ke pihak asing oleh wakil konsul Turki di Luxor kala itu. Meskipun masa kekuasaannya tergolong pendek, Ramses I adalah fondasi penting bagi dinasti ke-19. Ia menjadi batu loncatan yang kokoh untuk membawa Mesir menuju masa kejayaan yang akan benar-benar bersinar di bawah Seti I dan cucunya, Ramses II, Sang Firaun Agung. Seti I. Seti lahir sebagai putra Firaun Ramses I dan Ratu Sitre. Nama lahirnya Seti Merenptah, berarti manusia Set, kekasih peta. Jelas menunjukkan dedikasinya kepada Dewa Set. Ketika naik takhta sekitar tahun 1294 atau 1290 sebelum Masehi, ia mengambil prenamen Menmaatre, yaitu keadilan roh terwujud. Sumber-sumber kuno memang pernah mengira ia memerintah selama 55 tahun. Tetapi data arkeologis menegaskan masa berkuasanya hanya sekitar 11 tahun. Seti I tampil di panggung sejarah setelah gelombang reformasi agama Akhenaten dan masa transisi Ramses I. Seperti Horemheb sebelumnya, tugas utamanya adalah menegakkan kembali ketertiban di dalam negeri dan mengembalikan dominasi Mesir terhadap Kanaan Suriah yang mulai digerogoti bangsa Hiti. Setelah mengenakan mahkota Firaun, Seti I tidak berlama-lama duduk di singgasananya. Di tahun pertama memerintah, ia langsung memimpin pasukan melintasi Gurun Panas menyusuri jalan militer Horus, jalur strategis di Semenanjung Sinai yang menghubungkan Mesir dengan wilayah-wilayah di Asia Barat. Perjalanan militernya ini bukan sekedar unjuk kekuatan. Ia menaklukkan kota Bet-Shan dan Yenom, menerima upeti dari para penguasa Lokah di Kanaan, lalu terus bergerak ke utara hingga ke Libanon untuk mengambil kayu cedar. Komoditas langka dan sangat berharga bagi proyek-proyek besar Mesir seperti pembangunan kuil dan perahu kerajaan. Tapi konflik bukan hanya datang dari timur. Di barat, suku-suku Libya berani menerobos perbatasan, dan Seti pun turun tangan langsung. Sementara di selatan, di wilayah Nubia, sebuah pemberontakan kecil meletus di tahun ke-8 pemerintahannya. Meski Seti tidak ikut secara langsung, peristiwa ini menjadi ajang latihan militer bagi sang putra mahkota Ramses Muda, calon pewaris takhta Mesir. Tapi dari semua ekspedisi militer yang dipimpin oleh Seti, satu pencapaian dianggap sebagai puncak kejayaannya: penaklukan kembali kota Kadesh dan kawasan Amuru. Wilayah ini sebelumnya hilang sejak masa Akhenaten dan menjadi rebutan antara Mesir dan bangsa Hiti. Meski akhirnya harus kembali dilepas karena kekuatan Hiti yang tak bisa diremehkan, aksi ini memulihkan wibawa Mesir di hadapan dunia internasional. Semua keberhasilan ini tidak dibiarkan hilang dalam ingatan.
Dinding utara Hal Hipostil Karnak menyimpan rekam jejak heroik sang Firaun dalam bentuk relief kolosal. Panel-panel perang yang menggambarkan Seti I sebagai pemimpin tak terkalahkan, pemersatu negeri, dan pelindung tanah air Mesir. Seti I bukan sekedar memimpin dari istana, ia berjuang di medan laga, menegakkan martabat Mesir, satu langkah, satu kemenangan, satu prasasti pada batu yang tak akan pernah lapuk oleh waktu. Sebagai Firaun yang mencintai keteraturan dan keindahan, Seti I tak hanya dikenal lewat pedang dan perisai, tapi juga melalui batu dan pahat. Di Karnak, ia meneruskan proyek besar ayahnya, melanjutkan pembangunan monumen-monumen dan memperluas Hal Hipostil yang megah, ruang kolosal dengan deretan tiang raksasa yang sampai hari ini masih menggetarkan kaki siapapun yang masuk ke dalamnya. Di tepi barat Tebes, Seti membangun kuil makamnya di Kurna, tempat pemujaan bagi jiwanya setelah wafat. Namun yang paling mencuri perhatian adalah kuil putih di Abydos. Dibangun dari batu kapur halus, kuil ini menampilkan relief yang begitu indah dan detail. Disinilah kita menemukan daftar Raja Abydos, deretan nama para Firaun terdahulu, sebuah mahakarya sejarah yang memberikan kita jejak silsilah Mesir kuno. Tak hanya membangun, Seti juga membuka tambang batu baru di Aswan pada tahun ke-9 kepemerintahannya sebagai sumber material untuk obelis dan patung kolosal. Sayangnya, banyak dari proyek ini belum sempat rampung hingga ia meninggal dan akhirnya diteruskan oleh putranya, Ramses II. Seti I meninggal secara mendadak sebelum mencapai usia 40 tahun. Dari kondisi muminya yang sangat rawat, para ahli menduga ia mengalami kelainan hati yang mungkin menjadi penyebab kematiannya. Ia dimakamkan di Cafe 17, salah satu makam terpanjang dan terdalam di Lembah Para Raja, dengan panjang sekitar 136 meter. Cafe 17 juga menjadi makam kerajaan pertama yang didekorasi sepenuhnya, dari lorong hingga kamar dalam, termasuk dengan Kitab Sapi Surgawi, salah satu teks pemakaman paling penting di era itu. Sarkofagusnya yang luar biasa, diukir utuh dan dihiasi dengan gambar Dewi Langit Nut, kini tersimpan di Museum Sir Johnson di London. Sedangkan muminya ditemukan kembali pada tahun 1981 di cache kerajaan Deir el-Bahari, lalu dipindahkan ke Museum Mesir dan akhirnya pada April 2021 ikut dalam parade golf Firaun menuju Museum Nasional Peradaban Mesir. Sebuah perayaan yang menggetarkan hati, membawa para Firaun kembali ke tempat terhormatnya. Dan sebelum ajal menjemput, pada kira-kira tahun ke-9 pemerintahannya, Seti I sudah menuju Ramses II sebagai putra mahkota. Ia memberikan hak penuh sebagai raja masa depan, meski tanpa sistem pemerintahan bersama. Keputusan ini membuka jalan bagi masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Mesir. Bagi masyarakat Mesir kala itu, Seti I sudah dipandang sebagai raja besar. Ia adalah simbol dari kembalinya stabilitas, kekuatan, dan kejayaan Mesir setelah periode gejolak panjang. Meskipun namanya seringkali tenggelam dalam kemegahan putranya, Ramses Sang Agung, warisan Seti I tetap kokoh berdiri. Ramses II. Ramses II, lebih dikenal sebagai Ramses yang Agung, adalah salah satu Firaun paling legendaris dalam sejarah Mesir kuno. Ia merupakan penguasa ketiga dari dinasti ke-19 dan bersama Thutmose III kerap disebut sebagai Firaun terbesar yang pernah memimpin Mesir dalam masa kejayaannya, Kerajaan Baru. Meskipun tidak dilahirkan sebagai pangeran, garis takdir mengantarkannya ke takhta. Kakeknya, Ramses I, awalnya hanya seorang pejabat tinggi dan panglima militer pada masa pemerintahan Firaun Horemheb. Namun ketika Horemheb wafat tanpa ahli waris, ia menunjuk Ramses I sebagai penerus. Dari sinilah nasib keluarga ini berubah selamanya. Ramses I hanya memerintah sebentar sebelum diteruskan oleh anaknya Seti I. Dan Seti pada usia muda sang putra telah melihat potensi besar dalam Ramses muda. Pada usia 14 tahun, Ramses diangkat sebagai Pangeran Bupati, gelar yang menempatkannya sebagai calon Firaun selanjutnya.
Tanggal kenaikan Ramses ke takhta tercatat sebagai 27 hari dalam bulan ketiga musim Shimu, yang dipercaya jatuh pada 31 Mei 1279 sebelum Masehi. Di usianya yang masih muda, ia mewarisi kerajaan yang besar, namun penuh tantangan. Tapi Ramses tidak gentar. Sejak awal pemerintahannya, ia langsung bergerak, membangun kota, memperluas kuil-kuil, dan merancang monumen-monumen raksasa sebagai lambang kejayaan Mesir. Salah satu proyek awalnya yang paling ambisius adalah pendirian ibu kota baru, Pi Ramesses di Delta Nil. Kota ini bukan hanya menjadi pusat pemerintahan dan kediaman kerajaan, tapi juga pangkalan militer strategis untuk melancarkan kampanye ke wilayah timur seperti Suriah dan Kanaan. Ramses II adalah seorang jenderal ulung. Ia memimpin lebih dari 15 kampanye militer, sebagian besar berakhir dengan kemenangan. Ia dikenal karena keberaniannya di medan perang, dan karena satu pertempuran besar yang mencatat namanya dalam sejarah, Pertempuran Kadesh. Kadesh adalah kota penting di perbatasan utara, dikuasai oleh bangsa Hit. Pada tahun kelima pemerintahannya, Ramses memimpin pasukan Mesir dalam kampanye besar menuju kota ini. Ia menyeberangi Kanaan dan tiba di Kadesh pada awal Mei 1274 sebelum Masehi. Di sana, pasukannya disergap oleh orang Hit dalam penyergapan cerdas yang hampir membuat pasukan Mesir runtuh. Namun Ramses, dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa, memimpin serangan balasan yang membuat pasukan Hit kocar-kacir dan berenang menyelamatkan diri menyeberangi sungai Orontes. Walaupun Ramses mengklaim kemenangan besar, banyak sejarawan menilai pertempuran ini berakhir imbang. Meski begitu, dampaknya sangat besar bagi reputasi Ramses. Relief besar yang menggambarkan pertempuran ini terpahat megah di kuil-kuil Mesir, menampilkan sang Firaun sebagai pahlawan pemberani di tengah kekacauan. Namun Ramses bukan hanya ahli dalam perang, ia juga seorang diplomat yang cerdas. Pada tahun ke-21 pemerintahannya, ia menandatangani perjanjian damai dengan Raja Hit Hattusili III, perjanjian damai tertulis tertua yang pernah ditemukan dalam sejarah dunia. Dua versi dari perjanjian ini dalam hieroglif Mesir dan aksara paku Hit masih ada hingga sekarang. Dalam versi Mesir, bangsa Hit yang datang memohon damai. Dalam versi Hit, sebaliknya. Tapi yang jelas, kedua belah pihak sepakat untuk tidak lagi berperang dan bahkan menjalin aliansi melalui pernikahan kerajaan. Di selatan, Ramses juga aktif memperluas pengaruh Mesir ke Nubia. Ia memimpin ekspedisi ke wilayah itu bersama anak-anaknya yang bahkan ikut serta dalam pertempuran. Di dinding kuil Beit el-Wali, Ramses digambarkan menyerbu ke medan perang dengan kereta, diikuti oleh dua putranya yang masih belia. Ia membangun banyak kuil di Nubia, termasuk di Abu Simbel dan Gerf Hussein, sebagai simbol kekuasaan Mesir. Di barat, ia menghadapi ancaman dari suku Libya dan bajak laut Serden. Dalam sebuah taktik militer yang brilian, Ramses memancing bajak laut menyerang kapal dagang, lalu secara tiba-tiba menyergap mereka dengan armada Mesir. Beberapa dari Serden yang ditangkap bahkan kemudian dijadikan bagian dari pengawal pribadi Firaun. Tak hanya menaklukkan musuh, Ramses juga menaklukkan waktu melalui bangunan-bangunannya. Ia membangun secara masif dari Delta hingga Nubia. Di antara proyek besarnya adalah Ramesseum, kompleks kuil pemakaman megah yang kini tinggal reruntuhan, dan Abu Simbel, kuil batu raksasa yang dibangun di tepi sungai Nil. Kuil ini bukan hanya rumah bagi dewa, tapi juga menjadi monumen keabadian Ramses, di mana dirinya diukil berdampingan dengan para dewa. Ia juga memanfaatkan seni sebagai propaganda. Relief-relief kemenangan, gambar dirinya yang perkasa, dan ukiran kartus di berbagai tempat membuatnya seolah hadir di mana-mana. Bahkan pada masa itu, nama Ramses bukan hanya nama Firaun, tapi simbol kekuasaan dan keilahian. Ramses II hidup luar biasa panjang untuk zamannya, 90 atau 91 tahun. Ia memerintah selama 66 tahun dan 2 bulan, lebih lama dari hampir semua Firaun lain. Ia mengalami banyak penyakit di akhir hidupnya, radang artritis, pengerasan arteri, bahkan masalah gigi parah. Namun, ia tetap menjalankan pemerintahan hingga akhir hayatnya.
Jenazahnya ditemukan di lembah para raja, namun karena banyak makam dirampok, muminya kemudian dipindah-pindahkan berkali-kali oleh para pendeta demi keselamatannya. Tubuhnya menunjukkan hidung mancung dan jarang kuat, tingginya sekitar 170 cm. Bahkan setelah wafat, ia tetap menjadi simbol kebesaran Mesir dan dihormati oleh para penerusnya. Ramses II juga hidup dalam legenda dan kepercayaan. Dalam Alkitab dan Al-Quran, ia diyakini sebagai Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Meskipun para arkeolog tidak sepenuhnya sepakat, ia tetap menjadi kandidat paling populer dalam kisah Eksodus. Sejumlah ilmuwan modern seperti Maurice Bucayet bahkan berpendapat bahwa Ramses meninggal karena tenggelam sesuai dengan narasi agama. Dalam dunia nyata, warisan Ramses II masih hidup dalam batu dan cerita. Namanya diabadikan oleh 9 Fir'aun setelahnya yang mengambil nama Ramses untuk menghormatinya. 4. Merneptah. Setelah Ramses II mangkat di usia sekitar 90 tahun, meninggalkan kerajaan yang besar sekaligus bayang-bayang prestasi luar biasa, tahta Mesir diwarisi oleh seorang pria yang tidak mudah lagi. Namanya Merneptah. Ia adalah putra ke-13 Ramses II dan baru naik ke tahta di usia sekitar 70 tahun. Hampir semua kakak laki-lakinya, termasuk saudaranya yang cerdas, Kaemaset, telah wafat lebih dulu. Maka ketika tiba saatnya, giliran Merneptahlah yang memegang tongkat kerajaan. Merneptah memerintah selama hampir 10 tahun, dari akhir Juli atau awal Agustus 1213 sebelum Masehi hingga wafatnya pada 2 Mei 1203 sebelum Masehi. Ia adalah Fir'aun kelahiran kerajaan pertama sejak Tutankhamun dari dinasti ke-18. Lahir sebagai putra Fir'aun, dibesarkan di tengah istana dan mengemban tugas kenegaraan sejak dini. Merneptah mungkinlah anak keempat dari pasangan Ramses II dan Ratu Isetonofret. Ia menikah dengan Isetonofret II, yang mungkin adalah saudara kandung atau keponakannya sendiri. Dari pernikahan ini, mereka memiliki beberapa anak, termasuk Seti II yang kelak menjadi Fir'aun, serta Merneptah dan Kaemaset. Jangan bingung dengan pamannya yang juga bernama sama. Putrinya Isetonofret juga muncul dalam berbagai catatan Mesir. Ada juga wanita Tahat yang diduga menjadi wanita kedua Merneptah. Jika benar, maka dari Tahat lahirlah Amenmesei, pesaing Seti II dalam perebutan kuasa setelah kematian Merneptah. Meskipun sudah tua saat menjadi Fir'aun, Merneptah tidak hanya duduk di singgasana. Ia menghadapi ancaman nyata dari barat, suku-suku Libya yang bersekutu dengan kelompok misterius yang dikenal sebagai bangsa laut. Pada tahun kelima pemerintahannya, mereka menyerang Mesir dan Merneptah memimpin pertempuran besar selama 6 jam di kota Perire di tepi Delta Nil. Sebuah prasasti menggambarkan kisah epik itu. Saat menerima kabar serangan, Merneptah merungkah seperti singa, mengumpulkan istananya dan berpidato membakar semangat. Malamnya ia bermimpi menerima sebilah pedang dari Dewa Ptah dengan pesan, "Ambillah dan usirlah ketakutan dari hatimu." Pertempuran itu berakhir gemilang. Merneptah mengklaim telah membunuh 6.000 musuh dan menawan 9.000 lainnya. Untuk mencatat jumlah korban dengan pasti, ia memerintahkan para prajurit untuk memotong penis dari mereka yang tidak disunat dan tangan dari mereka yang disunat. Cara aneh tapi efektif dalam administrasi militer Mesir. Dari sinilah muncul satu informasi unik, suku Equus ternyata disunat, sehingga para ahli meragukan mereka berasal dari Yunani, karena praktik sunat tidak umum di kalangan bangsa itu. Salah satu peninggalan paling terkenal dari masa pemerintahan Merneptah adalah Prasasti Merneptah, atau sering juga disebut Prasasti Israel. Teks ini ditulis dalam bentuk puisi dan menggambarkan kemenangan Mesir atas sejumlah wilayah di Kanaan. Di bagian akhir prasasti itu, terdapat kalimat yang kontroversial. Israel telah musnah, benihnya tidak ada lagi. Inilah cetakan tertua yang menyebutkan nama Israel dalam sejarah, bukan sebagai kota atau negara, tapi sebagai kelompok masyarakat atau suku. Penemuan ini menjadi bukti penting dalam diskusi tentang asal-usul dan eksistensi awal bangsa Israel di Timur Dekat. Merneptah wafat di usia lanjut, kemungkinan akhir 70-an karena penyakit seperti radang sendi dan pengerasan pembuluh darah. Ia dimakamkan di Lembah Para Raja dalam makam KV8. Namun, seperti banyak makam lain, mumi Merneptah tidak ditemukan di sana.
Baru pada 1898, jasadnya ditemukan dalam ruang penyimpanan mumi di makam Amenhotep II atau KV35, bersama 18 mumi lainnya. Mumi ini kemudian dibawa ke Kairo dan dibedah oleh G. Elliot Smith pada tahun 1907. Suksesinya tidak berjalan mulus. Putranya, Seti II, naik tahta, tetapi segera menghadapi perebutan kekuasaan oleh Amenmese yang menguasai Mesir Hulu dan wilayah Kush selama beberapa tahun. Pertarungan ini baru mereda di tahun kelima pemerintahan Seti II, ketika ia berhasil merebut kembali Thebes dan mengukuhkan legitimasinya. Merneptah bukanlah Firaun yang penuh karisma seperti ayahnya, Ramses II, atau seorang pendiri seperti Thutmose III. Namun ia adalah seorang pewaris yang setia, yang menjaga stabilitas Mesir di usia senja, menghadapi ancaman luar dan meninggalkan catatan yang menggemahi ribuan tahun kemudian. Namanya mungkin tak sebesar ayahnya, tapi dalam sejarah, ia tetap berdiri sebagai batu penjuru penting di antara dua masa yang bergolak. Seti II. Bayangkan Anda menjadi raja, tetapi begitu naik tahta, bahkan sebelum mahkota terasa pas, Anda sudah dihadang kudeta, pembunuhan, dan penghapusan nama Anda dari dinding makam sendiri. Itulah pengalaman Seti II, Firaun kelima dinasti ke-19 Mesir, kurang lebih 1203 hingga 1197 sebelum Masehi. Namanya terdengar gagah, Userheperurer Setepenrer, perwujudan Ra yang sangat perkasa, terpilih oleh Ra. Sayangnya, pemerintahannya justru diwarnai perebutan kuasa, masa baku hantam politik, dan masa tugas yang singkat, hanya 6 tahun. Seti II adalah putra Merneptah dan Ratu Isetnofret II. Begitu ayahnya wafat, ia mengambil alih singgasana. Tetapi Mesir kala itu masih bergolak setelah mengangkatnya Ramses II, sang kakek yang memerintah 66 tahun. Banyak bangsawan merasa punya hak historis untuk mencicipi kekuasaan. Bahkan di tahun kedua pemerintahannya, Seti II telah punya saingan berbahaya. Amenmese mungkin saudara tirinya. Amenmese merebut Thebes dan Nubia, mendeklarasikan diri sebagai raja di Mesir Hulu. Bukti persaingan ini tersimpan di Lembah Para Raja. Makam Seti II, KV15, dirusak sengaja. Nama dan gambar sang Firaun dikerok habis-habisan. Tegas, bukan pekerjaan pencuri makam, melainkan sabda politik dari Amenmese. Di kampung pekerja Dair El Medina, Ostrakan tahun 3 dan 4 menyebut Amenmese sebagai raja. Sedangkan catatan tahun 1, 2, 5, dan 6 kembali menyebut Seti II. Artinya, selama kira-kira 2 tahun, Mesir Hulu benar-benar dikuasai Amenmese. Ia sampai memerintahkan pembunuhan Neferhotep, mandor makam Dair El Medina, perkara yang dicatat dalam Papirus Salt 124. Namun, sebelum memasuki tahun 5, Seti II balik menyerang, Amenmese tumbang. Apa yang terjadi kemudian? Damnatio Memoriae, Seti memerintahkan penghapusan semua prasasti Amenmese. Makam kerajaan KV10 dikerok bersih. Nama pendukung Amenmese, Khaimter sang raja muda Kush, ikut dilenyapkan. Seti II lalu mempromosikan seorang asing keturunan Suriah bernama Bai, gelarnya Kanselir Agung, ke posisi puncak. Bai begitu berkuasa sampai Seti menghadiahkannya makam sendiri di Lembah Para Raja. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya, menandakan betapa Seti membutuhkan sekutu kuat setelah pergolakan Amenmese. Permaisuri utama Seti adalah Ratu Tausert, wanita yang kelak memegang tongkat kerajaan sebagai wali raja Sipta, bahkan sempat menyebut dirinya Fir'aun. Istri lain yang penting adalah Takhat, putri raja, kemungkinan ibu Amenmese. Ini pun menambah lapisan drama keluarga. Seti memiliki atau sedikitnya 2 putra yang tercatat. Anak pertamanya bernama Seti Merneptah yang wafat sebelum sempat naik tahta. Dan yang kedua bernama Siptah yang menjadi Firaun bocah setelah Seti wangkat dibimbing oleh Tausert. Osrakan di Deir El Medina memberi tanggal kematian Seti II, tahun 6 I Peret 19. Pengumuman baru tiba di Thebes beberapa hari kemudian, perjalanan berita yang harus menempuh ratusan kilometer dari ibu kota Delta. Maka Seti memerintah lebih kurang 5 tahun 10 bulan. Karena mangkat lebih cepat dari rencana, KV15 makamnya belum selesai. Namun ia sempat memperpanjang pertambangan tembaga di Timnah, Edom, dan membangun kuil Hathor kecil di sana. Jejak proyek ekonomi di luar pergolakan politik. Seti II wafat, dimakamkan di KV15. Zaman berikutnya tetap bergolak, bocah Firaun Siptah, Ratu Wali Tausert, Kanselir Bai yang nantinya dieksekusi, dan akhirnya bangkitnya dinasti baru. Meski singkat dan penuh intrik, masa Seti II menunjukkan sisi lain tahta Mesir, politik internal yang tajam,
perebutan warisan, dan kemampuan seorang raja bertahan di tengah badai konspirasi. Seti II bukanlah pembangun raksasa seperti kakeknya atau penakluk seperti ayahnya, tetapi melalui kisahnya kita melihat sisi lain tahta Mesir, politik internal yang tajam, perebutan warisan, dan kemampuan seorang raja bertahan di tengah badai konspirasi. Amenmese. Di antara nama-nama besar dinasti ke-19 Mesir, ada satu sosok yang nyaris terlupakan, terselip dalam lembar sejarah yang penuh intrik dan sengketa takhta. Namanya Amenmese. Ia adalah Fir'aun bayangan, raja yang muncul tiba-tiba di panggung kekuasaan dan menghilang dengan jejak yang hampir dihapus sepenuhnya. Amenmese mungkin adalah putra Merneptah dan Ratu Tahat, meski ada juga yang menyebutnya sebagai salah satu dari sekian banyak anak Ramses II. Dalam hal ini, sejarah tidak pernah memberi kita kepastian yang manis. Yang jelas, Amenmese memegang kendali Mesir selama sekitar 3 hingga 4 tahun di tengah gejolak politik yang membelah istana. Nama Amenmese sendiri berarti dilahirkan oleh Amun, dan ia memang muncul sebagai figur yang mengejutkan, mencuri takhta dari yang seharusnya jadi penerus sah, yaitu Seti Merneptah, atau yang lebih dikenal sebagai Seti II. Sejumlah ahli Mesir kuno meyakini bahwa Amenmese bukanlah pewaris yang sah, melainkan seorang perebut takhta yang memanfaatkan celah kekuasaan, mungkin saat Seti II tengah jauh di Asia atau saat istana sedang dalam masa transisi yang rapuh. Amenmese mengambil alih wilayah Mesir Ulu dan Nubia, menjadikan Tebes sebagai basis kekuasaannya. Bahkan ia sempat merusak makam Seti II yang sedang dibangun di Lembah Para Raja, sebuah aksi politik yang sekaligus simbolis. Namun kekuasaan Amenmese tak berlangsung lama. Dalam beberapa tahun, Seti II berhasil mengkonsolidasi kekuatannya dan merebut kembali Tebes. Ia memerintahkan pemulihan makamnya dan memulai kampanye besar untuk menghapus jejak Amenmese dari sejarah, sebuah damnatio memoria. Banyak prasasti yang menyebut nama Amenmese dirusak atau dihapus, termasuk juga nama-nama pejabat pendukungnya, seperti Khaemtir, Wazir Mesir dan bekas Raja Muda Kush. Bahkan ibunya sendiri, Ratu Tahat, ikut menjadi bagian dari teka-teki ini. Dalam sebuah patung, ia disebut Putri Raja dan Ibu Raja, tetapi kemudian gelar ibu diganti dengan istri. Apakah ia istri Merneptah, istri Seti II, atau keduanya? Para sejarawan masih memperdebatkan. Ada juga tokoh wanita bernama Baktuerel yang diyakini sebagai istri Amenmese. Ia dimakamkan bersama sang Firaun di makam Cafe 10 di Lembah Para Raja. Tapi seperti kebanyakan hal lain dalam hidup Amenmese, bahkan kematiannya pun diselimuti misteri. Muminya tidak pernah ditemukan. Hanya ada sisa-sisa jasad 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki di dalam makam itu. Apakah itu jasad Amenmese? Tak ada yang tahu pasti. Satu hal yang menarik, Amenmese pernah menjabat sebagai Raja Muda Kush dengan nama Mesui, setidaknya menurut teori sebagian ahli. Tapi ada juga yang menolaknya. Jika benar, ia memulai karirnya sebagai gubernur wilayah selatan, lalu beralih menjadi Fir'aun yang penuh ambisi. Setelah kekalahannya, nama Amenmese nyaris hilang dari ingatan Mesir. Seti II melakukan pembersihan besar-besaran, patung, prasasti, bahkan nama-nama pendukungnya ikut dimusnahkan. Namun seperti bayangan yang membekas, kisah Amenmese terus membayang dalam sejarah Mesir. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan sering datang bukan lewat garis darah, tapi dari bayang-bayang ambisi dan kesempatan. Akenre Setepenle Siptah. Namanya panjang, Akenre Setepenre Siptah. Kadang ia juga disebut Merneptah Siptah. Tapi siapakah ayahnya? Itu masih jadi misteri besar. Beberapa menyebut Seti II sebagai ayahnya, tapi ada juga yang menunjuk Amenmese. Yang menarik, pada tahun kedua pemerintahannya, Siptah mengganti nama kerajaannya menjadi Merneptah Siptah.
sebuah petunjuk yang membuat banyak ahli percaya bahwa ia sebenarnya adalah putra dari Merneptah. Jika benar, itu berarti Siptah dan Seti kedua adalah saudara tiri, dua anak dari Merneptah yang terlempar dalam perebutan kekuasaan. Yang pasti, Siptah bukanlah putra mahkota. Ia naik takhta saat masih sangat muda, sekitar usia 10 atau 11 tahun, menyusul kematian mendadak Seti kedua. Hari penobatannya tercatat pada 2 Iperet, sekitar bulan Desember. Ia hanyalah seorang bocah, dan seperti kebanyakan bocah di tengah kekuasaan, ia tak memegang kendali penuh. Awalnya banyak yang percaya bahwa ibunya Tia adalah istri Seti kedua. Tapi sebuah relief di Museum Louvre kemudian membalik pandangan ini. Relief itu menyandingkan nama Siptah dengan ibunya yang sebenarnya, yaitu Sutalevlaya atau Soteralaya, seorang perempuan berdarah Kanaan, nama yang asing di antara barisan Ratu Mesir, menunjukkan bahwa ia bukan keturunan murni Mesir, melainkan mungkin seorang selih asing di istana. Beberapa teori menyebut bahwa ayahnya adalah Amenmese, terutama karena ada kesamaan celaluk. Baik Siptah maupun Amenmese menghabiskan masa kecilnya di kota Chemis, dan keduanya dihapus dari daftar penguasa dalam prosesi leluhur Ramses III di Medinet Habu. Apakah ini berarti mereka dianggap sebagai penguasa tidak sah, atau memang ayah dan anak yang tak diakui oleh penerus mereka? Tapi siapapun ayahnya, yang jelas Siptah tak memegang kekuasaan sendiri. Ia adalah boneka, dan dalangnya adalah Kanselir Bai. Bai adalah sosok yang misterius. Berasal dari Syuriah dan bukan bangsawan, ia adalah pejabat asing yang sangat berpengaruh di istana Mesir. Dalam berbagi prasasti, Bai dengan bangga menyatakan bahwa ialah yang memasang raja muda di atas takhta. Salah satu gambaran penting di Speos Horembeh memperlihatkan Bai berdiri di belakang Siptah, memuja Amun, seperti menggambarkan siapa yang benar-benar mengendalikan kerajaan saat itu. Siptah memerintah sekitar 6 tahun. Bukti terakhir keberadaannya ditemukan di sebuah grafiti di kuil selatan Buhen. Ia mungkin wafat pada bulan kedua Aked hari ke-12 dan dimakamkan pada 4 Aked 22 setelah menjalani proses mumifikasi selama 70 hari seperti lazimnya para Fir'aun. Sang remaja raja ini dimakamkan di Lembah Para Raja, di makam Cafe 47. Tapi jasadnya tidak ditemukan di sana. Baru pada tahun 1898, mumi Siptah ditemukan kembali, bukan di makamnya sendiri, melainkan di tempat penyimpanan mumi di dalam makam Amenhotep II, Cafe 37, bersama 18 mumi lainnya. Dan jasad itu membawa cerita. Ia tingginya sekitar 1,6 meter, berambut coklat kemerahan, dan memperlihatkan kelainan fisik di kaki kirinya, kemungkinan besar akibat polio. Ia meninggal di usia muda, sekitar 16 tahun. Setelah kematiannya, kekuasaan jatuh ke tangan Tuosret, istri Seti kedua yang pada awalnya hanya bertindak sebagai wali. Namun tak lama kemudian, ia memproklamirkan dirinya sebagai Fir'aun perempuan. Menariknya, gaya arsitektur makam Siptah sangat mirip dengan makam Tuosret dan Kanselir Bai. Seolah ketiganya dirancang sebagai satu kelompok, 3 tokoh penting dalam babak akhir dinasti ke-19 Mesir yang penuh intrik. Pada April 2021, lebih dari 3.000 tahun setelah kematiannya, mumi Siptah kembali muncul ke publik. Ia dibawa dari Museum Kairo ke Museum Nasional Peradaban Mesir dalam parade megah bertajuk Parade Emas Fir'aun. Diiringi musik dan sorotan dunia, raja muda yang pernah dikendalikan oleh orang dewasa akhirnya menempuh perjalanan terakhirnya dengan penuh kehormatan. Taosret. Taosret atau Taosret, tergantung siapa yang menyebutnya, adalah penguasa terakhir dinasti ke-19 Mesir. Ia meninggal sekitar tahun 1189 sebelum Masehi dan merupakan salah satu dari sedikit perempuan yang berhasil menduduki tahta sebagai Fir'aun penuh, bukan sekedar permaisuri atau wali raja. Namanya muncul dalam catatan Epitome Manetho sebagai Thuoris, dan menariknya disebut juga sebagai Polybus oleh Homer, suami Alkandra, pada masa ketika kota legendaris Troya jatuh.
Sebuah perpaduan mitos dan sejarah yang membuatnya semakin misterius. Tausret kemungkinan memerintah Mesir selama 2 hingga 3 tahun secara independen. Tetapi, ia mencatat seluruh masa pemerintahan Siptah, pendahulunya dan anak tirinya sebagai bagian dari tahun pemerintahannya sendiri. Sehingga dalam catatan resmi, pemerintahannya tercatat selama 7 tahun. Penelitian arkeologi terkini, khususnya penggalian di kuil makamnya di Gurna oleh University of Arizona, menunjukkan bahwa kuil tersebut dibangun dan difungsikan selama masa kekuasaannya. Ini memperkuat dugaan bahwa ia memerintah lebih dari sekedar 1 tahun simbolis. Nama kerajaannya Sitre Meriamun, berarti Putri Re, yang dikasihi Amun. Namun menariknya, Tausret bukan putri raja. Ia tidak menyandang gelar putri raja, yang berarti satu-satunya jalannya menuju kekuasaan adalah melalui pernikahan. Ia adalah istri kerajaan kedua dari Firaun Seti II. Mereka tidak memiliki anak yang diketahui, meskipun makam Kafe 56 yang berisi perhiasan kerajaan kadang diasumsikan sebagai makam putri mereka. Ketika Seti II meninggal, Tausret menjadi wali bagi putra suaminya, Firaun muda bernama Siptah. Saat itulah ia mulai tampil ke panggung utama politik Mesir bersama tokoh berpengaruh bernama Kanselir Bai, seorang pejabat tinggi berdarah Asia Barat. Namun Bai tak bertahan lama. Dokumen berupa ostrakon yang ditemukan kemudian menunjukkan bahwa Bai dihukum mati oleh perintah Siptah pada tahun kelima pemerintahan anak muda itu. Mengapa Siptah berbalik melawan penasehat setianya tidak diketahui dengan pasti. Namun yang jelas, ketika Siptah meninggal di tahun ke-6 pemerintahannya, Tausret tidak melewatkan kesempatan itu. Ia mengambil alih tahta sebagai Firaun penuh. Ia memakai gelar kerajaan, berpakaian seperti Firaun laki-laki, dan menyebut dirinya Putri Re, nyonya tanah yang dikasihi Tausret Mut. Namun, masa pemerintahannya tidak berjalan tenang. Di wilayah Kanaan, seorang pria bernama Irsu muncul sebagai penguasa lokal yang memberontak dari kendali Mesir. Catatan dari Papirus Hari 1 menuduh Tausret bersekutu dengan Irsu, membiarkan tanah Mesir dijarah dan ditelantarkan. Sementara itu, situasi dalam negeri pun memanas. Beberapa blok pondasi dari kuil makamnya mencatat tanggal hingga tahun ke-8 pemerintahannya. Namun ini tampaknya adalah akhir dari kekuasaannya. Tausret mungkin akhirnya digulingkan melalui perang sipil. Seorang pria bernama Setnahte muncul dan mengambil alih tahta, menjadi pendiri dinasti ke-20. Ia menulis dalam prasasti Elephantine bahwa masa pemerintahan sebelumnya dipenuhi kekacauan. Menariknya, Setnahte merebut makam Kafe 14 yang awalnya milik Tausret dan Seti II. Ia memindahkan jasad Seti II ke makam lain, Kafe 15, tapi tidak melakukan hal yang sama untuk Tausret. Semua gambarnya di Kafe 14 dihapus dan diganti dengan citra Setnahte sendiri, sebuah bentuk perhapusan sejarah yang disengaja atau dalam istilah Romawi, damnatio memoriae. Penghapusan ini bahkan diteruskan oleh putranya, Ramses III, yang secara resmi mengeluarkan nama Tausret dan Siptah dari daftar Raja Mesir yang ditorehkan di Medinet Habu. Mereka dianggap tidak sah, direduksi jadi bayang-bayang sejarah yang hampir terlupakan. Arkeolog Piers Grisman menulis bahwa kebencian dinasti ke-20 terhadap Tausret begitu besar, bahwa bukan hanya makamnya direbut dan gambarnya dihapus, tetapi kuil peringatannya pun dihancurkan hampir seluruhnya. Ketika Flinders Petrie datang ke situs kuil makam Tausret yang milik dari Flinders Petrie pada tahun 1896, yang tersisa hanyalah beberapa fondasi batu. Tausret adalah salah satu keturunan terakhir Ramses II yang berkuasa. Pemerintahannya berakhir dalam ketidakjelasan dan nasib muminya masih menjadi misteri. Sarkofagusnya digunakan ulang untuk seorang pangeran dinasti ke-20 dan sebagian besar warisannya hanya bisa ditelusuri lewat pecahan-pecahan, potongan artefak, blok pondasi atau relief yang sempat lolos dari amukan sejarah. Tetapi bagi mereka yang tertarik pada tokoh perempuan kuat dalam sejarah Mesir, Tausret berdiri teguh sebagai permaisuri, wali, dan Firaun. Ia adalah bukti bahwa dalam dunia yang didominasi wanita, seorang perempuan bisa naik ke puncak kekuasaan.
Meskipun pada akhirnya ia harus membayar mahal untuk itu. Dan begitulah kisah dinasti ke-19 Mesir kuno, sebuah bab yang berisi segala drama kehidupan. Dari Fir'aun-Fir'aun agung yang membangun kota dan peradaban, hingga perebutan tahta yang penuh dengan pengkhianatan dan teka-teki. Dari megahnya kekuasaan Ramses kedua yang abadi dalam batu, sampai gema terakhir pemerintahan seorang Fir'aun perempuan yang namanya hampir terhapus dari sejarah. Dinasti ini adalah cermin besar tentang bagaimana kekuasaan bisa diwariskan, diperebutkan, bahkan dijatuhkan oleh tangan yang tak selalu terlihat. Karena di balik gelar ilahi dan mahkota emas, para Fir'aun ini juga manusia. Mereka mencintai, takut, iri, kecewa, dan berusaha bertahan di dunia yang terus berubah. Dan sejarah, sebagaimana kita tahu, selalu punya dua sisi. Sisi yang ditulis dan sisi yang disembunyikan. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Punya tokoh sejarah yang kamu ingin kita bahas? Atau penasaran dengan masa-masa yang sering luput dari buku pelajaran? Yuk, tulis di kolom komentar. Kamu juga bisa berbagi pengetahuan, sumber, dan perspektifmu sendiri. Karena sejarah paling seru itu justru saat jadi percakapan bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata. Terima kasih udah ikut menyusuri kisah dinasti ke-19 ini bareng-bareng. Sampai jumpa di episode atau kisah berikutnya, di mana sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga cermin untuk hari ini. Sampai jumpa dan teruslah penasaran.